Halo semuanya, di sini saya mewakilkan untuk membawakan materi mengenai same or different test versus different from control. Berikut ini penjelasannya. Berikut ini terdapatnya pengertian same or different test dan different from control, di mana same or different test dan different from control memiliki arti yang berbeda. Untuk same or different test, itu merupakan salah satu jenis pengujian organoleptik yang bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya perbedaan di antara dua sampel produk pangan. Uji ini dapat digunakan jika tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian organoleptik secara triangle test atau dua trio test. Sedangkan untuk different from control itu merupakan suatu jenis uji organoleptik yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan suatu produk pangan secara keseluruhan. Uji ini dapat digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak adanya perbedaan antara satu atau lebih sampel uji dan kontrol. Jika terdapatnya perbedaan, uji ini juga dapat mengidentifikasi atau mengukur suatu ukuran sampel yang diuji tersebut. Dari pengertian jenis uji tersebut, di mana pada same or different test dan different from control ini memiliki suatu perbedaan, yaitu jika pada same or different test itu hanya dapat menguji dua sampel produk pangan, sedangkan untuk different from control ini dapat menguji lebih dari satu atau dua sampel produk pangan, serta sampel yang akan diuji tersebut juga dapat dibandingkan dengan sampel kontrol. Selain itu, different from control ini juga dapat menganalisis secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi ukuran pada sampel produk pangan yang ingin diuji. Selanjutnya yaitu aplikasi pengujian untuk same or different test dan different from control, di mana untuk same or different test ini dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya perbedaan di antara dua produk pangan yang dihasilkan dengan adanya perubahan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, serta penyimpanan. Selain itu, same or different test juga dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya perbedaan secara keseluruhan, yang dimana tidak terdapatnya atribut spesifik yang dapat diidentifikasi sebagai atribut yang dapat memengaruhi. Sedangkan aplikasi pengujian untuk different from control ini dapat digunakan untuk menjamin kualitas dan kontrol pada produk pangan. Selain itu, aplikasi pengujian untuk different from control ini dapat digunakan sebagai suatu uji untuk mengambil suatu keputusan, di mana uji different from control ini digunakan dengan cara membandingkan sampel uji dengan kontrol sehingga nantinya akan mengetahui sampel uji mana yang memiliki sifat organoleptik yang sama atau berbeda dengan kontrol sehingga nantinya dapat mengambil suatu keputusan. Selanjutnya yaitu terdapatnya prinsip untuk same or different test dan different from control, di mana untuk same or different test memiliki prinsip yaitu menyajikan setiap subjek dengan dua sampel yang berbeda yang digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya perbedaan di antara dua produk karena adanya perbedaan formulasi dan proses. Sedangkan untuk different from control itu memiliki prinsip yaitu panelis menerima sampel kontrol yang ditambah satu atau lebih pada sampel uji, di mana panelis diminta untuk menilai besar kecilnya perbedaan antara setiap sampel dan kontrol berdasarkan skala yang disediakan. Panelis akan diberitahu bahwa beberapa waktu sampel uji adalah sebagai kontrol. Perbedaan rata-rata untuk setiap sampel berbeda dari kontrol, dan sampel kontrol dievaluasi secara statistik menggunakan metode ANOVA atau t-test jika hanya satu sampel yang dibandingkan dengan kontrol. Perkiraan untuk sampel kontrol mewakili efek numerik dari perbedaan pelaporan ketika pada kenyataannya tidak ada perbedaan. Lalu berikut ini terdapatnya panelis untuk same or different test dan different from control, di mana panelis untuk same or different test ini menggunakan panelis yang terlatih maupun tidak terlatih, yang pada umumnya berkisar 2-50 panelis. Tetapi untuk subjek yang lebih dari 200 atau 100 dalam kondisi tertentu dapat menerima dua sampel pada saat yang bersamaan. Selain itu,
itu, panelis same or different test ini juga diminta untuk mengidentifikasi apakah menurut mereka kedua sampel yang disajikan adalah sama atau berbeda. Pengujian dengan metode ini lebih efisien dan efektif, tetapi lebih banyak panelis diperlukan, di mana harus melakukan pengujian setidaknya 2 kali, menerima sampel penyajian secara acak yang berbeda setiap kali. Sedangkan panelis untuk different from control ini menggunakan panelis terlatih maupun tidak terlatih yang pada umumnya berkisar 20-50 panelis. Berikut ini terdapatnya prosedur tes untuk same or different test, di mana pertama dilakukannya pengontrolan panelis, sampel, dan ruang untuk uji, di mana panelis mesti ditentukan dan mesti sesuai dengan syarat untuk dilakukannya same or different test ini. Kemudian sampel uji mesti dikontrol, di mana ketika sampel uji diberikan kepada para panelis itu mesti disimpan pada piring kecil dan sampel uji mesti memiliki ukuran yang sama supaya tidak mengecoh para panelis, serta ruang untuk uji juga mesti diperhatikan untuk tetap aman, nyaman, dan bersih. Selain itu, pada ruang uji juga mesti ada penyekat di setiap meja antara panelis supaya panelis tidak dapat melihat penilaian panelis lainnya dan supaya tidak mengakibatkan hasil yang bias. Kedua, yaitu menyiapkan sampel yang akan diuji, worksheet, dan lembaran kuesioner. Worksheet ini bertujuan untuk memudahkan pengujian supaya nantinya dapat memberikan sampel uji secara berurutan kepada para panelis. Serta lembaran kuesioner ini digunakan sebagai suatu lembaran untuk memudahkan para panelis memberikan nilai terhadap sampel uji. Ketiga, yaitu berikan 4 pasangan sampel yang telah diberikan kode acak dan air mineral, di mana air mineral tersebut berfungsi sebagai penetral lidah panelis, yang dimana nantinya panelis diharapkan untuk meminum air mineral sebelum melakukan uji dan sebelum mencicipi sampel uji lainnya. Keempat, yaitu meminta untuk para panelis memberikan penilaian pada lembar kuesioner yang tersedia terhadap sampel yang diuji. Kelima, yaitu setelah data didapatkan, maka analisis data dari hasil penilaian panelis terhadap sampel uji. Selanjutnya yaitu adanya prosedur tes untuk different from control, di mana pada different from control juga pertama dilakukannya pengontrolan panelis, sampel, dan ruang untuk uji, di mana panelis mesti ditentukan dan mesti sesuai dengan syarat untuk dilakukannya different from control test. Kemudian sampel uji mesti dikontrol, di mana ketika sampel uji diberikan kepada para panelis itu mesti disimpan pada piring kecil dan sampel uji mesti memiliki ukuran yang sama supaya tidak mengecoh para panelis, serta ruang untuk uji mesti diperhatikan untuk tetap aman, nyaman, dan bersih. Serta pada ruang uji tersebut mesti ada penyekat di setiap meja antara panelis supaya panelis tidak dapat melihat penilaian panelis lainnya dan supaya tidak mengakibatkan hasil yang bias. Kedua, yaitu menyiapkan sampel yang akan diuji, worksheet, dan lembaran kuesioner. Worksheet ini juga bertujuan untuk memudahkan pengujian supaya nantinya dapat memberikan sampel uji secara berurutan kepada para panelis. Serta lembaran kuesioner ini digunakan sebagai suatu lembaran untuk memudahkan para panelis memberikan nilai terhadap sampel uji. Ketiga, yaitu berikan 1 sampel kontrol dan 1 atau lebih sampel yang akan diuji yang sudah diberikan kode acak, serta berikan air mineral, di mana air mineral tersebut berfungsi sebagai penetral lidah panelis, yang dimana nantinya panelis diharapkan untuk meminum air mineral sebelum melakukan uji dan sebelum mencicipi sampel uji lainnya. Keempat, yaitu meminta untuk para panelis memberikan penilaian pada lembaran kuesioner yang tersedia terhadap sampel yang diuji. Kelima, yaitu setelah data didapatkan, maka analisis data dari hasil penilaian panelis terhadap sampel uji. Berikut ini terdapatnya contoh worksheet untuk same or different test dan different from control test. Pada same or different test, worksheet
atau lembar kerja ini akan diberikan kepada penguji yang akan menyiapkan sampel, menentukan kode sampel, dan menata sampel untuk diberikan kepada panelis. Sedangkan untuk different from control, worksheet atau lembar kerja ini akan diberikan kepada penguji yang akan menyiapkan sampel, menentukan kode sampel, dan menata sampel. Pada perbedaan hari untuk uji sampel dikarenakan untuk menguji sampel dengan lebih detail yang tidak menimbulkan kekeliruan pada sampel yang akan dinilai, dan pada jam yang diberikan untuk memberikan batasan pada ruang uji karena jika ruang uji penuh akan memberikan hasil yang bias. Lalu berikut ini terdapatnya contoh lembar jawab atau kuesioner untuk same or different test dan different from control test, di mana kedua lembar jawaban atau kuesioner ini akan diberikan kepada panelis untuk menilai sampel uji dengan cara menceklis jawaban yang sama-sama memilih ada perbedaan pada produk, tetapi pada different from control test ini dapat memilih perbedaan lebih spesifik. Selanjutnya yaitu hasil. Pada same or different test terdapat hasil yang sudah ditabulasi kemudian dihitung dengan chi-square dengan rumus yang telah ditampilkan. Kemudian hasil dari perhitungan dari chi-square dibandingkan dengan chi-square yang terdapat pada tabel distribusi dengan taraf 0,05. Lalu, dengan hasil tabulasi data dari jawaban panelis tidak terlatih dapat dihitung terlebih dahulu atau jumlah yang diharapkan atau hasil dari tabel. Kemudian setelah didapatkan hasil nilai dilanjutkan dengan perhitungan chi-square dengan memasukkan angka atau hasil yang terdapat pada tabel hasil dan dibagi dengan nilai Setelah mendapatkan hasil perhitungan chi-square, dilanjutkan dengan melihat pada tabel distribusi dengan taraf alfa 0,05 dengan nilai V adalah 1 dari nilai sampel 2 yang dikurangkan 1. Kemudian mendapatkan nilai 3,84 yang dapat disimpulkan bahwa chi-square tabel distribusi lebih besar dari chi-square hasil perhitungan yang merupakan tidak signifikan dan produk ditolak. Karena jika hasil yang tidak signifikan akan menghasilkan produk yang berbeda. Selanjutnya yaitu hasil different from control test, di mana pada hasil different from control test ini telah dikumpulkan data hasil panelis tak terlatih, lalu dilakukan uji ANOVA. Setelah melihat hasil signifikan atau tidak dari hasil ANOVA, maka dilanjutkan dengan uji lanjut atau uji Dunet. Uji Dunet ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya beda pada data. Lalu, pada hasil yang telah disajikan, terdapat 2 sampel biskuit kedelai yang berbeda diberikan dengan sampel kontrol. Kemudian, 2 panelis akan menguji rasa dengan 3 sampel K atau kontrol, A dan C yang diberikan kode. Penilaian ini dengan skala 0 yang berarti tidak ada perbedaan sampai 10 yang berarti sangat berbeda. Tabulasi data dengan taraf alfa 0,05 dan dilanjutkan dengan uji Dunet. Kemudian, hasil data dari different from control test yang telah didapatkan itu dapat dimasukkan ke program IBM SPSS Statistik 25, di mana hal pertama yang dilakukan adalah dengan klik variable view untuk menentukan data yang akan dimasukkan seperti sampel, panelis, dan hasil. Selanjutnya, ke bagian value untuk memberikan keterangan pada sampel. Seperti 1 adalah blind control atau sampel kontrol, 2 adalah sampel A, dan 3 adalah sampel C. Lalu klik OK dan data view untuk memasukkan data hasil. Kemudian, pada data view, masukkan data sampel, panelis, dan hasil sesuai dengan kolom yang sudah ditentukan. Data yang dimasukkan harus ke bawah atau per kolom, karena jika data yang dimasukkan ke samping atau per row, itu tidak akan bisa dihitung. Lalu, setelah memasukkan data, pilih Analyze, lalu Compare Means, dan untuk menghitung ANOVA, dipilihlah One Way ANOVA.
Sehabis itu, masukkan sampel pada kolom dependent list dan hasil pada kolom faktor. Hal ini akan menunjukkan bahwa sampel yang akan dibandingkan dengan hasil dari perolehan data panelis. Kemudian klik post hoc dan akan keluar pilihan baru. Lalu pilih Done dan pilih Force pada control kategori karena sampel blind control atau kontrol diletakkan pada bagian pertama. Jika sampel kontrol ada di urutan akhir, pilihlah Last dan pilih Continue. Setelah itu, pilih OK untuk melihat hasil analisis ANOVA dan uji lanjut Done. Kemudian muncul hasil tabulasi data ANOVA dan uji lanjut yaitu uji Done, di mana hasil menunjukkan bahwa nilai F adalah 23,137 dan nilai signifikan adalah 0,000. Hal ini menyatakan bahwa data hasil one way ANOVA yang menyatakan bahwa hasil signifikan. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikan kurang dari 0,05 yang berarti sampel kontrol dengan sampel yang lain berbeda nyata atau signifikan. Dan hasil dari uji Done ini membuktikan bahwa terdapat hasil yang signifikan dari sampel A dengan blind control dan sampel C dengan blind control yang tertera pada mean difference dan nilai signifikan. Sekian materi mengenai same or different test versus different from control test yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Halo semuanya, di sini saya mewakilkan untuk membawakan materi mengenai same or different test versus different from control. Berikut ini penjelasannya. Berikut ini terdapatnya pengertian same or different test dan different from control, di mana same or different test dan different from control memiliki arti yang berbeda.